Halo guys, di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu tentang gerak lurus. Nah, di mana gerak lurus itu dibedakan menjadi dua ya. Ada GLB dan juga GLBB. Nah, yang pertama kita masuk terlebih dahulu yaitu tentang GLB. Oke, yang pertama itu tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Nah, dari definisinya itu adalah gerak lurus beraturan. Berarti GLB itu dapat kita definisikan bahwa gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, kata kuncinya di sini adalah kecepatannya konstan atau tetap. Gitu. Nah, berarti V-nya konstan, di gerak lurus ini juga tidak ada percepatan. Percepatan sama dengan 0. Oke, di gerak lurus tidak ada percepatan. Nah, berarti dapat kita tulis bahwa V-nya sama dengan konstan, sedangkan percepatan atau A sama dengan 0. Nah, di mana rumus GLB dapat kita tulis bahwa V itu sama dengan S per T. S per T atau juga S itu sama dengan V dikali T. Nah, di gerak lurus itu sendiri, itu ada dua grafik ya. Grafik S terhadap T dapat kita tulis bahwa, misalkan gini, ini ada S, ini T. Grafik S terhadap T itu konstan, berarti T-nya naik, gitu. Berarti ini V-nya S per T. Misalkan nih, ini ada 2 meter, ini ada 1 sekon. Nah, sedangkan ini ada 4 meter, berarti ini ada 2 sekon. Kita tahu bahwa kecepatannya itu adalah konstan. Nah, SV itu kita tahu rumusnya adalah S per T. Ketika jaraknya 2 meter, waktu yang dibutuhkannya 1 sekon, sehingga V-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, sedangkan ketika jaraknya 4 meter per sekon, waktu yang dibutuhkannya 2. 4 bagi 2 yaitu sama-sama 2. Sehingga V-nya konstan yaitu 2 meter per sekon gitu. Nah, sedangkan yang kedua, grafik V terhadap T. Nah, grafik V terhadap T, kita tahu bahwa tadi V-nya itu adalah konstan. Ya, V-nya konstan berarti grafiknya berupa garis lurus gitu. Sedangkan nanti kalau seandainya mencari S, kalian bisa S itu adalah luas di bawah kurva. Misalnya luas dari sini, ini bentuknya segi panjang ya. Nah, berarti ini yang S-nya. Sehingga S-nya dapat kita tulis adalah luas grafik di bawah kurva gitu. Nah, itu untuk GLB. Nah, yang kedua kita masuk kepada GLBB. Yang kedua kita masuk kepada GLBB. Kita tulis gerak lurus berubah beraturan. Nah, tadi kita udah tahu bahwa kalau GLB yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, berarti yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan. Berarti dapat kita tulis gerak suatu benda
Tuh, tuh. Gerak suatu, suatu benda, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Nah, jadi pada GLBB itu percepatannya konstan atau tetap. Tetapi kecepatan berubah beraturan. Nah, sehingga dapat kita tulis untuk kata kunci di sini yaitu A-nya sama dengan konstan. Sedangkan V-nya berubah beraturan. Gitu. Nah, dari definisinya kita juga bisa tahu ya bahwa A itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Di GLB ada namanya VT kurang V0 per delta T. Gitu. Di mana VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya juga meter per sekon. Sedangkan delta T adalah selang waktu, sekon. A adalah percepatan, yaitu meter per sekon gitu. Nah, di GLBB itu ada dua kemungkinan ya. Ada namanya GLBB dipercepat. Kalau GLBB dipercepat, berarti nilai A besar dari 0. Contohnya, grafiknya seperti ini. Grafik V terhadap T. Ini grafik V terhadap T. Kalau GLBB dipercepat, grafiknya seperti ini. Naik ke atas. Berarti ini adalah ini V, ini T. Ini ada V0, berarti ini ada VT. Sehingga seperti ini grafiknya. Nah, luas di bawah kurva untuk mencari S juga bisa. Berarti ini yang di bawah kurva. Ini dinamakan S juga. Grafiknya selalu naik. Ini yang GLB dipercepat. Sedangkan kalau yang kedua GLBB diperlambat. Nah, berarti kalau GLBB diperlambat, A-nya kecil dari 0. Itu kebalikan dari GLBB dipercepat. Berarti dia mulainya dari atas ya. Ini V, ini T. Berarti grafiknya seperti ini gitu. Ini dari V0, berarti VT-nya lama-kelamaan jadi kecil ya. Nih VT. Nah, ini juga S-nya. Berarti S-nya juga sama ya. Ini grafik V terhadap T juga. Untuk mencari S juga sama. Itu luas di bawah grafik. Luas di bawah grafik gitu. Nah, untuk di GLBB itu sendiri, kita ada 3 persamaan umum ya. Tunggu. Ada 3 persamaan umum. Persamaan umum. Yang pertama ada namanya
VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0 dikali T plus minus 1 per 2 AT kuadrat. Gitu. Nah, ini yang tiga persamaan ini akan sering kita gunakan di GLBB. Nah, plus dan minus itu menyatakan apa? Nah, plus dan minus itu menyatakan kalau plus dia berarti dipercepat, sedangkan minus itu berarti diperlambat. Lambat. Nah, itu untuk pembahasan kita pada materi GLB dan GLBB. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan membahas soal tentang GLB dan GLBB itu di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.